Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Belotop News. Saudara, seorang influencer di New York, Amerika Serikat menyuarakan sebuah perlawanan terhadap Islamofobia terkait dengan momentum 30 tahun genosida di Bosnia ya. Bagaimana terjadi sebuah peristiwa yang sangat memilukan. Jadi bulan ini, tepatnya 11 Juli 2025, genap sudah 30 tahun sebuah peristiwa yang kelam terjadi, genosida terbesar sepanjang sejarah setelah Holocaust ya. Tepatnya pada 11 Juli 1995, dikenal dengan nama tragedi Srebrenica. Nah, uniknya wanita ini marah, tidak terima dengan situasi bagaimana genosida yang terjadi saat itu. Banyak orang di dunia ini bungkam seperti itu ya. Dan uniknya beliau ini sebetulnya bukan tokoh Islam, melainkan tokoh yang justru kalau kita lihat dari akun media sosialnya, beliau bernama Chelsea Hattisme. Di bio-nya beliau ditulis adalah seorang yang non-binary ya, secara jenis kelamin non-binary. I'm not British, non-binary, komedian dengan 253 follower, 253.000 follower. Non-binary artinya tidak mengaku seorang laki-laki ataupun berjenis kelamin perempuan. Terlepas apakah dia ini adalah sebagai orang yang tidak mengaku perempuan atau laki-laki, ataupun dia pendukung pro terhadap non-binary. Nah, terlepas apapun itu, luar biasa justru orang-orang yang seperti ini yang sekarang ini peduli sekali dengan isu-isu Palestina, isu-isu tentang Islamofobia dan lain sebagainya. Saudara, Masya Allah ya. Ini kita patut syukuri. Jadi justru Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hidayah ya bagi orang-orang di luar Islam, di luaran sana, di barat ya, bahkan orang-orang seperti beliau ini untuk menyuarakan tentang Islam. Coba lihat saudara, videonya luar biasa. Kenapa terjadi sebuah peristiwa yang sangat memilukan di Bosnia ketika itu tahun 1995, genosida yang menewaskan lebih dari 8.000 muslim Bosnia di wilayah aman PBB ya. Justru pembantaiannya tersebut terjadi di wilayah aman PBB, yaitu Srebrenica, yang dilakukan oleh pasukan Kristen Serbia. 50.000 wanita muslim itu diperkosa di kamp pengungsian. Ini yang luar biasa, justru orang-orang seperti ini yang menyuarakan isu-isu tentang Palestina, tentang Islamofobia yang nyata. Masalah, kita doakan semoga beliau ini mendapatkan hidayah. Today is the International Day of Remembrance for the Srebrenica genocide, when 8,372 Bosniak Muslim men and boys were executed in cold blood in what should have been a humanitarian zone orchestrated by Ratko Mladic, the first genocide on European soil since the Holocaust. And I don't want you to dance around your words. Oh, when will we learn? Oh, never again to what? Why were Bosnians murdered? Why were Bosnians targeted, systematically singled out? Why did the Bosnian genocide happen? Why were Bosnian women taken to rape camps, raped multiple times a day by multiple different men, turned into sex slaves for Christian soldiers? Why? Because they were Muslim. The soldiers wanted to do it to them because they were Muslim. They wanted to rape a Muslim. It's very en vogue these days to say Islamophobia doesn't exist. You can get book deals, you can get speaking tours, you can get TV appearances for saying it's impossible to dehumanize Muslims to the point of violence. I've got 100,000 graves in the ground in Bosnia that say fuck your book tours, fuck your speaking tours. It's not like they were quiet about it. It's not like Serb leaders were quiet about why they wanted to murder Bosnians. They were very explicit about it. They said it in parliament. They bragged about it. They laughed about killing Muslims. And so many of you out here today have no idea how identical you are. Never again to what? Islamophobia. That's what you should be remembering today.